Kedewasaan sejati adalah berani mengakui kesalahan dengan kepala tegak. Dua minggu lalu, aku salah besar. Aku ngotot banget sama seseorang tentang suatu hal. Aku yakin 100% aku benar, dan orang itu salah. Kita debat panjang, aku keluarin semua argumen. Nada bicaraku mulai naik, di kepalaku bergema, dia harus ngaku salah. Lalu besoknya, aku dapat bukti, ternyata aku yang salah, total. Dan kamu tahu, yang paling menyakitkan bukan karena aku salah, tapi karena betapa sulitnya mulut ini mengucapkan 3 kata sederhana. Aku memang salah. Ego itu nyata, teman-teman, sangat nyata. Kesalahan terbesar yang bisa dilakukan manusia adalah terus-menerus takut melakukan kesalahan. Albert Hubbard, penulis dan filsuf Amerika. Hari ini aku mau ngobrol tentang sesuatu yang kita semua alami, tapi jarang dibahas dengan jujur. Mengapa kita begitu tersiksa saat harus mengakui kesalahan? Kenapa kata "maaf aku salah" terasa seperti menelan paku? Dan yang paling penting, kenapa justru orang yang bisa mengakui kesalahan dengan tulus itu yang paling kita hormati? Kalau kamu merasa video ini penting, jangan lupa subscribe. Karena di channel ini, kita belajar bareng jadi manusia yang lebih baik, tanpa pura-pura sempurna. Jujur mengakui salah adalah tanda kedewasaan sejati. Jujur aja, kapan terakhir kali kamu mengakui kesalahan? Beneran ngaku, tanpa embel-embel tapi, tanpa ngelempar tanggung jawab, tanpa bikin alasan pembenar. Iya, aku salah, tapi kamu juga, maaf ya, tapi kan aku nggak tahu. Oke, aku salah, tapi situasinya, itu bukan ngaku salah. Itu cuma defensif yang dibalut kata maaf. Kenyataannya, kita hidup di zaman yang paradoks. Di satu sisi, semua orang bicara soal mental health, vulnerabilitas, dan autentisitas. Tapi di sisi lain, satu kesalahan kecil bisa di-screenshot, disebarkan, dan jadi bahan hujatan ribuan orang. Cancel culture itu nyata. Media sosial nggak punya tombol hapus masa lalu. Jadi wajar kalau kita takut ngaku salah. Karena di tahun 2026 ini, mengakui kesalahan bisa jadi senjata yang dipakai melawan kita selamanya. Ketika kita tidak lagi mampu mengubah situasi, kita ditantang untuk mengubah diri kita sendiri. Viktor Frankl, psikiater dan filsuf Austria. Tapi disinilah aku mau ajak kamu berpikir lebih dalam. Kedewasaan sejati bukan diukur dari seberapa jarang kamu salah. Kedewasaan diukur dari seberapa cepat dan tulus kamu bisa mengakui saat kamu memang salah. Hari ini kita akan bahas 3 hal. Pertama, kenapa otak kita begitu anti sama kata aku salah. Kedua, kenapa justru orang yang berani ngaku salah itu yang paling kita respect. Dan ketiga, cara praktis melatih diri supaya bisa ngaku salah tanpa merasa hancur total. Siap? Mari kita mulai dengan jujur. Kenapa kita begitu susah mengakui kesalahan? Oke, bayangkan ini. Kamu udah yakin banget pasangan kamu bohong. Semua tandanya ada. Kamu konfrontasi dengan nada tinggi. Kamu tuduh dia macam-macam. Kamu bahkan udah bilang ke teman-temanmu betapa kecewanya kamu. Ternyata, kamu salah paham. Dia nggak bohong sama sekali. Sekarang kamu harus balik ke dia dan bilang apa? Sorry ya, ternyata aku salah tuduh. Maaf. Rasanya kayak kamu harus mencabut semua gigimu sendiri kan? Atau ini, kamu keras banget sama anak kamu gara-gara nilainya jelek. Kamu marah-marah, kamu bilang dia malas, nggak serius. Besoknya kamu baru tahu dia sebenarnya lagi struggle sama anxiety. Dia nggak cerita karena takut kamu nggak ngerti. Sekarang kamu harus ngomong ke anak kamu. Papa garis miring mama salah. Harusnya papa garis miring mama dengerin kamu dulu. Berat kan? Ini bukan karena kita jahat. Ini karena cara otak kita bekerja. Pertama, ego. Ego itu adalah citra diri yang kita bangun. Versi ideal tentang siapa kita. Aku orang yang smart. Aku orang yang teliti. Aku nggak sembarangan tuduh orang. Tapi kenyataan bilang, kamu salah tuduh. Kamu nggak teliti, kamu sembarangan. Nah, ada benturan di sini. Antara siapa aku di kepalaku versus apa yang baru aku lakukan. Dan otak kita nggak suka benturan. Jadi yang terjadi, kita membela citra diri kita. Dengan segala cara. Kedua, budaya kita nggak ngajarin kita untuk nyaman sama kesalahan. Dari kecil, kesalahan itu dihukum. Jawaban salah, dikasih silang merah. Pecahkan gelas, dimarahin, telat,
berdiri di depan kelas, nilai jelek dibandingin sama anak orang. Jadi di otak kita tertanam program, salah sama dengan bahaya, salah sama dengan ancaman. Dan saat terancam, yang aktif itu reptilian brain kita. Insting bertahan hidup, fight or flight, kita jadi defensif, kita nyerang balik, atau kabur dari tanggung jawab. Ketiga, dan ini yang paling relevan di tahun 2026, takut cancel culture. Satu tweet lama bisa digali, satu kesalahan bisa viral, satu pengakuan bisa jadi senjata. Dia sendiri udah ngaku kok, screenshotnya disebarkan, komennya ribuan, hujatannya nggak ada habisnya. Jadi wajar kalau kita berpikir, kalau aku ngaku salah, ini bisa dipakai melawan aku selamanya. Tapi kamu tahu yang ironis, justru orang yang paling di-cancel itu biasanya yang nggak mau ngaku salah, yang defensif terus, yang bikin alasan, yang nge-gaslighting orang lain. Mereka yang tulus ngaku salah, justru lebih cepat dimaafkan, karena orang itu nggak bodoh. Kita semua tahu bedanya pengakuan tulus versus permintaan maaf defensif. Mengakui salah justru tanda kekuatan sejati. Sekarang coba kamu pikirin, siapa orang yang paling kamu hormati dalam hidupmu? Bukan yang paling sempurna, bukan yang nggak pernah salah, tapi yang karakternya paling kuat. Aku yakin, kemungkinan besar mereka adalah orang yang bisa ngaku salah dengan tulus. Mereka nggak kehilangan respekmu saat bilang, aku salah. Malah sebaliknya, respekmu makin besar. Kenapa? Karena mengakui kesalahan itu butuh keberanian luar biasa. Ini bukan tindakan orang lemah. Ini tindakan orang yang sudah cukup kuat untuk menghadapi kenyataan tanpa topeng. Coba kita bandingkan dua tipe orang. Tipe A, salah tapi ngeles, bikin alasan, nyalahin orang lain, defensif, nggak mau kalah. Iya sih aku salah tapi... Tipe B, salah langsung ngaku. Iya aku salah, maaf, aku akan perbaiki. Titik. No drama, kamu lebih respect yang mana? Pasti tipe B kan? Karena tipe B itu menunjukkan sesuatu yang langka, integritas. Mereka lebih menghargai kebenaran daripada ego mereka sendiri. Mereka lebih peduli hubungan daripada citra sempurna mereka. Mereka cukup dewasa untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Bahkan di dunia kepemimpinan, penelitian menunjukkan bahwa pemimpin yang bisa mengakui kesalahan justru lebih dipercaya. Kenapa? Karena tim mereka tahu, oh orang ini honest. Dia nggak akan lempar tanggung jawab ke kita kalau ada masalah. Lihat Nelson Mandela. Dia nulis dengan jujur tentang kesalahan strateginya dalam perjuangan. Dia kehilangan kredibilitas? Enggak. Justru makin dihormati. Lihat pemimpin-pemimpin besar lainnya. Mereka nggak pura-pura sempurna. Mereka akui keterbatasan mereka. Mereka belajar dari kesalahan. Dan justru karena itulah pengaruh mereka makin besar. Kamu tahu, yang paling indah saat kamu bisa ngaku salah, kamu buka pintu untuk pertumbuhan sejati. Selama kamu defensif, kamu nggak belajar apa-apa. Kamu stuck. Kamu cuma sibuk mempertahankan ilusi bahwa kamu benar. Tapi saat kamu rendah hati bilang, oke, aku salah di sini, tiba-tiba kamu bisa lihat dengan jelas. Apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dipelajari, kamu evolusi. Kamu jadi versi yang lebih baik. Orang yang nggak pernah ngaku salah itu bukan orang yang sempurna. Mereka cuma orang yang stuck, terjebak dalam ego mereka sendiri, dan selamanya nggak akan tumbuh. Cara praktis melatih keberanian mengakui kesalahan. Oke, kita udah ngerti teorinya. Sekarang praktiknya gimana? Karena tahu itu satu hal, melakukan itu hal yang beda. Aku mau kasih kamu 5 langkah praktis yang bisa langsung kamu coba. Mulai dari yang paling gampang sampai yang butuh latihan lebih. Langkah 1, pisahkan identitas dari tindakan. Ini yang paling fundamental. Kamu harus paham betul, melakukan kesalahan nggak sama dengan menjadi orang yang salah. Kamu bisa salah dalam satu keputusan, tapi itu nggak berarti seluruh hidup kamu gagal. Itu nggak berarti kamu orang bodoh. Itu nggak berarti kamu worthless. Coba latihan mental ini. Setiap kali kamu salah, jangan bilang, aku bodoh. Bilang tindakanku tadi kurang tepat. Lihat bedanya? Yang satu tentang identitas, yang satu tentang tindakan. Identitas itu permanen, tindakan itu bisa diperbaiki. Langkah 2, mulai dari hal kecil. Jangan langsung coba ngaku kesalahan besar di depan banyak orang. Itu terlalu berat.
mulai dari yang kecil. Salah ingat tanggal. Oh iya deh, aku salah. Salah sebut nama orang? Maaf, aku keliru. Salah prediksi hasil bola. Wah, meleset prediksi gue. Latih otot aku salah di situasi yang aman. Rasakan bahwa dunia nggak runtuh. Orang mah nggak langsung ngejudge kamu. Malah biasanya mereka appreciate kejujuran kamu. Seiring waktu, otot ini makin kuat, kamu makin nyaman. Langkah 3, perhatikan bahasa tubuh dan nada suara. Ini penting banget tapi sering dilupain. Cara kamu ngaku salah itu ngaruh. Kalau kamu ngomong, iya aku salah, tapi dengan nada sarkastik, mata melotot, tangan dilipat, itu bukan pengakuan. Itu passive aggressive. Pengakuan yang tulus itu tenang, natural. Nada suara normal, kontak mata, nggak defensif. Kamu benar, aku salah di situ. Maaf ya. Simple, jelas, nggak ada embel-embel. Langkah 4, jangan tunggu sampai dipojokkan. Ini yang bikin beda antara pengakuan tulus versus pengakuan terpaksa. Kalau kamu salah dan kamu tahu kamu salah, jangan tunggu sampai orang lain nunjuk-nunjuk kesalahanmu. Langsung aja ngaku. Tadi aku mikir-mikir lagi. Kayaknya aku salah deh, maaf ya. Inisiatif ngaku salah itu powerful banget. Itu nunjukin kamu punya kesadaran diri. Kamu nggak perlu dipaksa untuk jujur. Langkah 5, lihat kesalahan sebagai data, bukan ancaman. Ini mindset shift yang paling penting. Ubah cara kamu lihat kesalahan. Kesalahan itu bukan musuh. Kesalahan itu guru. Kesalahan itu data. Informasi berharga tentang apa yang nggak work. Thomas Edison gagal ribuan kali sebelum berhasil bikin bola lampu. Dia nggak bilang, aku gagal ribuan kali. Dia bilang, aku menemukan ribuan cara yang nggak berhasil. Mindset ini game changer. Kalau kamu lihat kesalahan sebagai pembelajaran, kamu nggak takut ngaku. Malah kamu pengen cepet-cepet ngaku, supaya bisa move on dan perbaiki. Dan satu hal lagi, bonus. Bonus, kasih belas kasih pada dirimu sendiri. Banyak orang susah ngaku salah karena mereka terlalu keras sama diri sendiri. Mereka pikir kalau ngaku salah, mereka harus ngedestroy diri mereka habis-habisan. Enggak, kamu bisa ngaku salah sambil tetap sayang sama dirimu. Kamu bisa bilang, aku salah dan aku masih manusia berharga yang sedang belajar. Self-compassion justru bikin kamu lebih gampang mengaku salah. Karena kamu nggak takut menghancurkan dirimu sendiri. Oke, kita udah jauh nih. Dari cerita aku yang ngotot padahal salah, sampai cara praktis melatih keberanian ngaku salah. Dan sekarang aku mau kamu bawa pulang satu pemahaman inti. Kedewasaan bukan soal seberapa jarang kamu salah. Kedewasaan itu soal seberapa cepat dan tulus kamu bisa mengakui saat kamu memang salah. Orang dewasa sejati nggak takut ngaku salah. Karena mereka paham, identitas mereka nggak rapuh. Mereka nggak butuh topeng kesempurnaan untuk merasa berharga. Mereka tahu bahwa pertumbuhan datang dari kejujuran, bukan dari pembelaan diri. Hubungan yang kuat itu dibangun dari integritas, bukan dari citra. Dan yang paling penting, mereka milih kebenaran di atas ego. Setiap saat, setiap waktu. Jadi aku tantang kamu mulai hari ini. Latih otot aku salah kamu. Mulai dari hal kecil, rasakan gimana dunia nggak runtuh. Rasakan gimana orang-orang justru makin respect. Rasakan gimana beban yang selama ini kamu pikul akhirnya terangkat. Kebebasan sejati itu dimulai dari keberanian untuk jujur, terutama tentang kesalahanmu sendiri. Kalau video ini ngehit kamu di suatu tempat dalam hati, bagikan ke orang-orang yang mungkin butuh dengar ini. Tag teman kamu yang lagi struggle sama ego. Atau simpan buat dirimu sendiri sebagai pengingat. Dan kalau kamu belum subscribe, ini waktu yang tepat. Karena di channel ini kita belajar bareng jadi manusia yang lebih baik. Tanpa pura-pura sempurna. Dengan semua kekacauan dan proses belajar kita. Terima kasih udah nonton sampai sini. Itu artinya kamu serius mau tumbuh. Dan aku hormati itu. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jujur, tetap tumbuh. Dan ingat, berani ngaku salah itu level dewasa sebenarnya.